Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang tidak hentinya Allah curahkan kepada kita sekalian, nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Maka khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua, menambahkan keberkahannya dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang banyak bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Allahumma amin. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan Rajab. Pada tanggal 20 Rajab tersisa kurang lebih 40 hari lagi sebelum datangnya tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang muslim mempersiapkan dirinya menyambut tamu yang agung tersebut. Janganlah dia berleha-leha, janganlah dia lalai untuk mempersiapkan diri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin," celaka seseorang yang dia datang kepadanya Ramadan, suman salakha minhu, kemudian Ramadan itu pergi dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan harus kita persiapkan agar jangan sampai kita terkena doa keburukan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang harus kita persiapkan dalam rangka untuk menyambut tamu yang agung bulan Ramadan, yang pertama adalah siapkan niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat," semua amalan itu tergantung dari niatnya. Maka di antara makna yang penting innamal a'malu binniyat, yang pertama adalah semua amalan diterima tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya. Semua amalan apa saja itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah diterima berbuah pahala ataukah ditolak, maka tergantung dari niat pelakunya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia tadi, beliau memberikan contoh di akhir hadis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih," barang siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, untuk mentaati Allah dan Rasulnya, ikhlas untuk menolong agama Allah dan menolong Rasulnya,
fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju, apa yang dia cari, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cuma contoh para hadirin sekalian, namun bukan sembarang contoh. Ibadah hijrah yaitu adalah ketika para sahabat diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah, berhijrah menuju kota Madinah. Mereka yang sudah tinggal dari kecil, tumbuh besar di kota Mekah, mereka cinta dengan kota Mekah, mereka tumbuh besar di sana, keluarganya di sana, rumahnya di sana, kampungnya di sana. Mereka sudah settle bisnis usaha mereka, harta benda mereka di sana. Diperintahkan untuk meninggalkan itu semua, berjalan ratusan kilometer yang resikonya apabila tertangkap bisa disiksa, bahkan bisa terbunuh, nyawa taruhannya. Amalan yang demikian besarnya, demikian beratnya, demikian besar resikonya, kalau niatnya melenceng tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang lebih ringan, amalan-amalan yang lebih kecil resikonya, lebih mudah untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika niatnya tidak ikhlas. Ketika kita datang ke salat Jumat, niatnya adalah hanya untuk karena sungkan, karena pamer, karena riya, karena enggak enak, maka hilangkanlah sungkan itu, tidak ikhlas. Ikhlas itu adalah ibadah yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pandangan manusia. Yang kedua para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, innamal amalu binniyat, semua amalan tergantung dari niatnya, yaitu adalah semua amalan ganjaran yang akan diperoleh tergantung dari niat pelakunya. Kita melakukan amal ibadah karena ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan surga, namun ternyata betapa banyak orang yang beribadah namun justru mendapatkan dosa. Betapa banyak orang beribadah justru masuk ke dalam neraka. Nabi SAW sendiri pernah bersabda, salah satu awwaluman yuqda yaumal qiyamah, ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan dihakimi di hadapan manusia pada hari kiamat. Dalam riwayat salah satu awwaluman tus'ar bihimun nar, 3 golongan pertama yang akan dilemparkan ke dalam neraka, dipakai untuk pertama kali menyalakan api neraka. Siapakah ketiga golongan ini para hadirin sekalian? Mungkin kita menyangka, oh itu adalah pemimpin yang zalim, oh itu adalah orang yang kejam, suka membunuh, oh itu adalah orang yang suka minum khamr, suka mencuri, suka berzina dan lain sebagainya. Ternyata bukan para hadirin sekalian. Justru 3 golongan ini adalah orang-orang yang notabene secara dohirnya diakui oleh manusia sebagai orang-orang yang saleh. Orang yang pertama, rajulun ustusyhida, orang yang mati syahid, fautiya bihi, didatangkan pada hari kiamat, fa'arafahu ni'amahu, ditambahkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bisa berlari, bisa bela diri, bisa macam-macam. Maka Allah bertanya kepada dirinya, untuk apa engkau pakai nikmat-nikmatku tersebut? Maka orang ini pun menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berperang untukmu ya Allah sampai aku mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu dusta, walakinnaka qatalta liyuqal fulan jari, tapi kamu berperang tujuannya akan dipanggil fulan pemberani, fulan pahlawan, wa qad qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Gelar itu sudah diakui oleh manusia, fulan pahlawan, fulan asyahid. Makanya Imam Bukhari mencantumkan bab la yuqal fulan syahid, bab nggak boleh dipanggil fulan asyahid. Fahusiba ala wajhi fa ulqiya finnar, dia pun diseret di atas wajahnya, dilempar ke dalam neraka. Orang yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an,
orang yang mempelajari ilmu agama, orang yang mengajarkan berdakwah ilmu agama dan membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Maka didatangkan di hadapan Allah, ditambahkan nikmat-nikmatnya, diberikan kecerdasan, hafalan yang kuat, suara yang indah, kemampuan untuk berceramah. Dia pun mengaku nikmat-nikmat tersebut dipakai untuk apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar ilmu agama untukmu ya Allah, dan saya mengajarkannya untukmu, dan saya membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Akan tetapi kamu melakukan itu semua liyuqal fulan alim, maka dipanggil fulan alim, fulan ustad, fulan dai, fulan mubalik, agar dipanggil fulan imam, suaranya masya Allah, hafalannya masya Allah. Waqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Dia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Golongan yang ketiga, rajulun wasa'ahu Allah, orang yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya raya, didatangkan di hadapan Allah, ditampakkan nikmat Allah kepadanya, diberi kekayaan, semua fasilitas. Untuk apa? Maka dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satu jalan pun engkau ingin aku berinfak di dalamnya. Bangun masjid, bangun. Ada kenceng dia sumbang, ada proposal masuk dia sumbang. Untukmu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu, dusta. Tapi kamu melakukan semua itu akan dipanggil fulan dermawan. Maka dia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disinilah pentingnya niat. Ketika seseorang dia ibadah, niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu, untuk apa kita datang ke sini? Tanyakan kepada diri kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka segera bertaubat kepadanya. Jadikan niat kita karena Allah, bukan karena selainnya. Dan yang ketiga para hadirin sekalian, yaitu bahwasanya ringan beratnya, enjoy tidaknya, semua amalan tergantung dari niatnya. Suatu amalan bisa menjadi sangat-sangat ringan, sangat nikmat apabila hati kita hadir di situ. Namun suatu amal sangat berat apabila justru hati kita bertentangan di situ, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa salat sepanjang malam karena beliau menikmati salat tersebut. Utsman bin Affan pernah menasihati kita, "Lau tahurat qulubukum masyabi'tu min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu bersih, tulus, ikhlas, kalian tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran, nggak akan pernah malas baca Al-Quran, akan senang baca Al-Quran, senang mendengarkan, rindu mendengarkan Al-Quran. Namun karena hati yang kotor, penuh dengan dosa, maksiat, kelalaian, jarang berzikir, jarang bersyukur, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, malas membaca Al-Quran, malas beribadah, malas untuk sholat. Maka siapkan dari sekarang niat. Bagaimana menyiapkan niat untuk nanti menyambut bulan Ramadan? Dengan kita membuat target-target apa yang ingin kita raih nanti di bulan Ramadan, apa yang ingin kita capai nanti di bulan Ramadan. Kita canangkan dari sekarang, saya ingin Ramadan ini saya bisa bersedekah, memberi makan orang berbuka sekian bungkus nasi setiap harinya. Saya ingin bisa bulan Ramadan ini tarawih saya full di masjid. Saya ingin Ramadan ini itikaf. Saya ingin Ramadan ini umroh. Diniatkan dari sekarang para hadirin sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat pencatat amal, "Idza hamma 'abdi bihasanatin faktubu lahu biha hasanah." Apabila hambaku dia sudah berniat, bertekad, mencanangkan suatu amal baik, maka tulislah baginya satu kebaikan. Baru kita berniat saja sudah mendapatkan pahala. Baru niat saja sudah dapat pahala, satu pahala. Dan satu ini jangan diremehkan. Bisa jadi satu ini 1 ton pahala, atau 1 gunung pahala, atau 1 samudra pahala, atau bahkan 1 planet atau 1 galaksi pahala. Allah Maha Kaya. Allah tahu
seberapa besar keikhlasan kita, dan Allah sanggup mengganjarnya lebih besar dari itu. Dan bisa jadi para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi apa yang sudah kita niatkan tidak terlaksana, bisa jadi yang sudah kita canangkan tidak terpenuhi karena suatu udzur, karena kita sakit dan lain sebagainya, maka tetap kita bisa mendapatkan pahalanya penuh seperti apa yang kita niatkan meskipun tidak terlaksana. Nabi SAW memberikan contoh, idza awar rajulu ila firasyihi, apabila seseorang dia mau tidur ketika malam hari, dia mau beranjak ke kasurnya, mau tidur di malam hari, wa huwa yanwi, dia berniat an yakuma minal laili liyusalliya, dia niat nanti malam saya mau salat tahajud ya Allah, saya ingin salat tahajud 11 rakaat saja ya Allah. Maka ketika kita mau tidur di malam hari, para hadirin sekalian, niatkanlah untuk bangun di malam. Jangan tidur langsung tidur saja. Tidur tidak berzikir, tidur tidak berwudu, tidur tidak ada niat ingin bangun malam. Ini aib bagi seorang mukmin, menunjukkan banyaknya dosa yang membelenggu di dalam hati. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, ya Abdullah bin Mas'ud, ya bin Mas'ud, mas tata'na qiyamal lail, kenapa kok kita nggak sanggup bangun di malam hari? Setiap malam bablas terus, tidak pernah salat tahajud, tidak pernah salat malam. Apa kata beliau? Kabalatka khati'atuka, dosa-dosamu yang membelenggumu. Berat, karena hatinya penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa yang tidak ditaubati. Maka apa kata Nabi SAW? Apabila seseorang dia mau tidur, dan ketika dia mau tidur dia berniat, ya Allah nanti malam saya ingin salat tahajud ya Allah, apa yang terjadi? Qalabathu ainahu hatta yusbiha, ternyata matanya mengalahkan dia sampai subuh. Ketika adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, dia baru terbangun. Sudah tidak bisa tahajud, sudah habis waktunya. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, kutibat lahu mislu manawa wa kana naumuhu shadaqatan min rabbih, ditulis baginya pahala semisal dengan apa yang dia niatkan, dan tidurnya adalah sedekah dari Rabbnya, gratis. Dia tidur pulas, namun mendapatkan pahala tahajud 11 rakaat. Maka jangan pernah remehkan yang namanya niat. Canangkan niat dari sekarang. Agar apa? Yang pertama, agar kita mendapatkan pahalanya. Yang kedua, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah agar kita persiapan. Beda orang yang berniat dengan yang tidak berniat. Ketika kita misalnya niatkan, Ramadan ini saya harus khatam Quran minimal 5 kali. Khatam Quran berapa kali? 5 kali. Orang yang berniat dia pasti akan mencoba, bagaimana caranya saya khatam Quran 5 kali dalam sebulan. Dalam sebulan ada 30 hari, dibagi 5 sama dengan 6. Berarti setiap 6 hari harus khatam. Setiap 6 hari khatam, 6 hari khatam. Bagaimana caranya 6 hari khatam? Al-Quran ada 30 juz, dibagi 6 sama dengan 5 juz. Berarti setiap harinya 5 juz. Bagaimana membaca 5 juz dalam sehari? Salat ada 5 waktu, setiap salatnya 1 juz. Sebelumnya setengah juz, setelahnya setengah juz. Begitu setelahnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah niat, kita jadi tahu jalannya dan akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi waktu kita. Betapa banyak orang yang sudah tua renta, kacamatanya tebal, kalau lihat HP harus didekatkan ke matanya, tapi bisa khatam 5 kali dalam 1 bulan. Malu kita yang masih sehat matanya, masih kuat, masih segar bugar, tapi sekalipun tidak pernah khatam Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul wadud.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan, agar Ramadan kita maksimal optimal mendapatkan ampunan bagi seluruh dosa kita. Yang kedua adalah siapkan ilmunya. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari mencantumkan di dalam sahihnya, babul ilmi qablal qauli wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan berbuat, bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Tidak boleh kita asal berbuat tapi tidak didasari ilmu. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Dibawakan oleh Imam Bukhari ayatnya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak miliki ilmu di atasnya. Maka pelajari ilmunya. Apa ayatnya? Kenapa kita berpuasa? Apa saja rukunnya? Baca ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Mulai dari sekarang kita siapkan. Dibuka lagi kitab fikihnya. Ikuti kajian-kajian Tarhib Ramadan untuk merefresh, sehingga kita sebelum beramal tahu ilmunya, tahu dasarnya. Bukan asal beramal, bukan mengikuti orang-orang begitu saya pun begitu. Seorang mukmin muslim harus kritis. Apa dasarnya perintahnya? Kenapa saya kok begini? Kenapa kok saya sahur? Sahur apa yang terbaik bagi seorang muslim? Semua ada ilmunya. Yang ketiga para hadirin sekalian harus kita siapkan adalah siapkan amal ibadah. Latih, berlatih semenjak sekarang pemanasan. Jangan sampai nanti Ramadan ternyata kita belum siap. Latih dari sekarang. Tadi misalnya kita sudah menargetkan 5 kali khatam dalam sebulan, maka dilatih dari sekarang. Sehari 1 juz, 1 juz, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Nah, sehingga ketika Ramadan, ketika sehari 1 5 juz, sudah enteng, sudah mudah. Latih dari sekarang. Ibadah-ibadah yang penting nanti di bulan Ramadan, puasa, sedekah, baca Quran, qiyam Ramadan atau salat tarawih, dilatih dari sekarang. Karena kalau tidak, kita akan keteteran nanti ketika di bulan Ramadan. Latih dari sekarang para hadirin sekalian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah beliau ketika masuk bulan Sya'ban, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau kenapa kok berpuasa banyak di bulan Sya'ban ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu terletak di antara Rajab dan Ramadan. Maka hendaknya kita persiapkan. Sebagaimana kita mau sholat, sholat itu ada qobliyahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sholatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atan." Tidak ada satu sholat fardu pun melainkan sebelumnya pasti ada sholat 2 rakaat, ada qobliyahnya. Mau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semua ada qobliyahnya. Untuk apa? Apa hikmahnya kok ada qobliyahnya? Agar kita siap lebih khusyuk dalam sholat. Orang yang datang ke masjid sebelum adzan sudah berwudu, kemudian sholat qobliyah setelah adzan, kemudian berdoa. Bandingkan dengan orang yang ketika qomat dia masih wudu, berlari-lari ke masjid. Mana yang lebih bisa mendapatkan kekhusyuan? Dan yang keempat para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapkan taubat dari sekarang. Bertaubatlah dari maksiat-maksiat. Seorang salaf dahulu mengatakan, "Inilah adnabtu dzanban," saya pernah berbuat satu dosa. Fahurimtu bidzalika dzanbi qiyamal laili 6 asyhur, gara-gara satu dosa itu saya sampai gak bisa sholat malam, gak bisa bangun malam selama 6 bulan lamanya. 6 bulan dihukum gara-gara satu dosa. Sekarang dosa kita berapa banyak? Ini tinggal 1 bulan lebih sedikit, kurang lebih. Kalau kita gak mau bertaubat, bagaimana nasib Ramadan kita? Terjerat oleh dosa-dosa kita, malas beribadah, ngantuk,
baru baca satu ayat sudah ngantuk karena dosa-dosa kita para hadirin sekalian. Dan yang terakhir, yang kelima, persiapkanlah doa, perbanyak doa dari sekarang. Orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, para tabi'in, kanu yadunallah sittata asyhur qabla Ramadan. Dulu mereka 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum sudah berdoa minta kepada Allah, ya Allah panjangkanlah usia kami sampai ke bulan Ramadan. Kita dibanding mereka jauh sudah kalah kita. Tapi dibanding orang-orang sekarang, kita sudah curi start. Maka mulai sekarang setiap sujud, setiap doa kita, panjangkanlah usia kami ya Allah sampai Ramadan. Karena orang yang dapat Ramadan, dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Pernah ada 2 orang sahabat masuk Islam bareng, masuk Islam bersamaan, bareng sama, masuk startnya sama. Kemudian yang satu meninggal, mati syahid di medan perang. Yang satu masih hidup, setahun setelahnya baru meninggal. Maka ada seorang sahabat, dalam tidurnya dia bermimpi melihat sebuah gerbang seperti gerbang surga begitu. Kemudian dia menjumpai 2 sahabat yang Islamnya bareng tadi. Maka keluarlah orang dari gerbang tersebut memanggil. Maka dia menyangka yang akan masuk duluan pasti orang yang mati syahid. Ternyata ketika dipanggil Fulan bin Fulan, justru orang yang kedua yang matinya biasa, yang matinya belakangan masuk duluan. Baru setelah itu yang mati syahid dipanggil. Kemudian orang itu mendatangi dirinya, kamu pulang lagi, kamu belum saatnya. Maka ketika dia terbangun, besoknya dia laporkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok yang dipanggil duluan justru orang yang matinya biasa, bukan yang mati syahid? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ya'is ba'dahu bisana. Bukankah orang yang kedua ini setahun setelahnya baru meninggal, masih hidup setahun sepeninggalnya? Alam yudrik fiha Ramadan, bukankah dia sempat berjumpa dengan Ramadan dalam setahun itu? Dia puasa di dalamnya, dia sholat di dalamnya. Maka derajatnya lebih tinggi. Makanya kita harapkan biar dapat detik demi detik Ramadan itu. Betapa banyak orang yang sebulan sebelum Ramadan meninggal, sepekan sebelum Ramadan meninggal, bahkan sehari, bahkan sejam sebelum Ramadan meninggal dunia. Maka perbanyaklah doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kepada kita panjang usia, masuk ke dalam bulan Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jullah sirrahu wa la'ananiyatah awalahu wa akhirah. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan wa wafiqna fihi bil amali salihah wal maghfirati min indika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.